Satu orang lagi gembong KKB OPM berhasil ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 2024. Lupa Waker alias Lupa Walo ditangkap saat berada di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada hari Minggu, 19 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIT. Lupa Waker masuk dalam daftar DPO kepolisian sejak tahun 2021 atas keterlibatannya dalam kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak, pada Februari 2021. Kasatgas Humas Operasi Damai Karten AKBP Bayu Suseno mengatakan, keberadaan Lupa Waker alias Lupa Walo di kawasan Tembagapura adalah atas laporan masyarakat. Saat ini Lupa Waker alias Lupa Walo sudah diamankan di Markas Komando Operasi Damai Karten untuk penyelidikan lanjutan. Terang Bayu Suseno. Walau sempat mendapatkan serangan tembakan jarak jauh saat akan kembali ke pos komando, pukul 10 WIT, kami sudah tiba di pos komando. Luka ringan yang dialami salah seorang rekan, langsung ditangani personil yang membidangi penanganan darurat medis. Syukur tidak perlu penanganan yang serius. Saya pun menghadap komandan. Selain melaporkan semua hasil rangkaian penugasan kami, saya juga menerangkan kronologis kejadian hingga salah satu rekan saya terkena koset peluru. Dari keterangan yang saya berikan, saya dan komandan menyimpulkan bahwa pelaku penyerangan saat kami bergerak untuk pulang adalah anggota KKB yang sudah mahir menggunakan senjata. Atau mungkin ia adalah seseorang yang sudah terlatih sebagai penembak jarak jauh. Kepada komandan, saya mengusulkan untuk melakukan pengejaran. Sambil mengetuk meja dengan sedikit keras, komandan mengatakan harus ada izin dari komando. Kemudian ia pun meninggalkan saya. Saya paham apa makna dari ucapan dan gerakan yang dilakukan komandan. Makna sebenarnya bukanlah ucapannya yang mengatakan harus ada izin dari komando, tetapi ketukan tangannya yang sedikit keras, itu adalah pertanda persetujuan. Pagi sekitar pukul 4.30 WIT, kami bersiap untuk melakukan pengejaran terhadap penembak jarak jauh KKB. Saya mengumpulkan rekan-rekan dan melakukan briefing tentang strategi menghadapi sniper KKB. Pukul 5 WIT, dengan kendaraan roda 4 kami diberangkatkan menuju satu titik area, kira-kira 4 km dari lokasi di mana kami diserang tembakan jarak jauh kemarin. Sekitar pukul 5.30 WIT, kami tiba di lokasi dan langsung bergerak menuju perbukitan di sebelah timur perbukitan tempat yang kami duga merupakan posisi sniper KKB. Tiba di ketinggian perbukitan, saya mengamati perbukitan di depan kami. Karena suasana masih sedikit gelap, kami pun memutuskan untuk bergerak lagi lebih dekat. Sekitar pukul 7 WIT, saya kembali melakukan pengamatan. Sampai pukul 7.45, tanda-tanda keberadaan sniper KKB tidak juga terlihat. Saya tahu, sniper KKB tidak akan muncul jika kami tidak menampakkan diri. Saya membuka ransel saya. Jaket, topi dan sebel saya berikan kepada rekan. Saya meminta mereka untuk merangkai jaket, topi dan sebel saya layaknya seperti seorang anggota TNI. Kemudian menancapkannya di pinggir semak-semak yang posisinya persis menghadap perbukitan tempat di mana kemungkinan posisi KKB.
Kira-kira setengah jam menunggu, KKB tak juga muncul. Kira-kira pukul 9:15, satu suara tembakan terdengar dari arah perbukitan. Jaket dan topi saya kelihatan bergoyang akibat terkena tembakan. Saya pun mengarahkan teleskop senapan saya mencari semburan api senapan sniper KKB. Saat melakukan pencarian, satu kali tembakan kembali terdengar. Tembakannya lagi-lagi tepat mengenai sasarannya. Kemudian disusul tembakan ketiga. Saya semakin resah. Saya berharap bisa menemukan posisi sniper KKB sebelum ia menyadari bahwa ia sudah tertipu. Saat tembakan keempat, akhirnya posisi sniper KKB pun terlihat. Tembakan berasal dari bawah longsoran tanah yang sedikit gelap. Saya pun menambah zoom teleskop saya. Ternyata di bawah longsoran tanah, ada benda yang bergerak. Saya mengarahkannya ke titik 0 teleskop senapan saya. Kemudian trigger saya tarik. Ia pun terjungkal ke sebelah kiri posisinya. Sesaat saya amati untuk memastikan akurasi tembakan saya. Hasilnya mantap. Sniper KKB sudah terbang melayang ke angkasa. Beberapa saat setelah tembakan saya, rekan yang lain melihat dua orang laki-laki keluar dari semak-semak yang tidak jauh dari posisi longsoran tanah. Mereka berlari menuju pemukiman warga dan masuk ke dalam satu hunai. Saat rekan-rekan saya bermaksud melakukan pengejaran, saya menghentikan mereka. Saya tidak mau membuat kekacauan di tengah-tengah pemukiman warga. Sebelum matahari terbit esok pagi, kami akan menjemputnya dengan senyap dan cepat. Kami hantu rimba. Komando.